Kita cenderung bergantung pada perbuatan sendiri untuk keselamatan, tetapi Paulus menegaskan bahwa kebenaran datang hanya melalui iman kepada Kristus, bukan Taurat. Prinsip ini tetap relevan, menekankan bahwa Kristus adalah pengasas dan penyempurna iman kita, memberi jaminan keselamatan dan hidup dalam kasih-Nya. Halo, selamat kita bertemu kembali di channel Wahyu Pengharapan melalui segmen ringkasan pelajaran Alkitab, pelajaran sekolah sahabat dewasa, dan topik kajian kita untuk pelajaran yang ke-6 ini ialah keyakinan hanya pada Kristus. Ayat hafalan kita diambil dari Filipi 3 ayat 10 dan ayat 11, katanya, "Aku hendak mengenalnya dan kuasa kebangkitannya dan turut merasai penderitaannya serta menjadi seperti dia dalam kematiannya supaya pada akhirnya aku dapat mencapai kebangkitan daripada kematian." Jemaat di Filipi telah memahami jalan keselamatan melalui ajaran Paulus dan Silas. Tetapi selepas gereja kukuh, mereka berisiko tersesat oleh karena pihak tertentu yang coba mengekalkan tradisi Yudaisme ke dalam kekristianan. Oleh itu, Paulus mengingatkan mereka agar tetap teguh dalam iman, menjadikan Kristus sebagai asas keselamatan yang sejati. Mari kita mulakan ringkasan ini dengan topik bersukacita dalam Tuhan. Dari Filipi 3 ayat 2 berkata, "Awas orang yang bersikap seperti anjing, awas orang yang berbuat jahat, awas tukang sunat yang palsu." Sebelum menegur mengenai bahaya yang mengancam iman, Paulus menasihati kita dengan lemah lembut. Bersukacitalah dalam Tuhan. Dia menekankan pentingnya mengulangi kebenaran yang kita ketahui agar iman sentiasa segar dan kukuh. Sukacita dalam Tuhan terbit apabila kita menerima belas kasihan-Nya, meletakkan sepenuh kepercayaan kepadanya, mensyukuri berkat keselamatan, memelihara hukum Tuhan, percaya pada firman-Nya, dan membimbing anak-anak menjadi saleh. Namun, Paulus juga memberi amaran tentang ancaman besar pada gereja, yaitu guru-guru palsu yang menekankan pematuhan hukum upacara secara salah, digambarkan sebagai anjing, orang jahat, dan mereka yang mencederakan tubuh melalui upacara sunat. Saudara, topik kajian kita seterusnya ialah kehidupan Paulus dahulu. Dari Filipi 3 ayat 5 kita baca, "Aku disunatkan ketika berumur 8 hari, berbangsa Israel dari suku Benjamin, seorang Ibrani keturunan orang Ibrani, dalam hal Taurat aku orang Farisi." Dalam majelis persidangan di Yerusalem telah ditetapkan bahwa orang bukan Yahudi tidak perlu dibebani dengan hukum upacara Yahudi. Namun beberapa guru datang ke Filipi dan mereka menekankan keperluan sunat ke atas orang Kristen yang bukan Yahudi. Mengimbas kembali masa lalunya, Paulus mengingatkan betapa sempurnanya dirinya dahulu. Disunat pada hari ke-8, anak kepada ibu bapa saleh, berketurunan Ibrani dari suku Benyamin, seorang Farisi tegas, penuh semangat hingga menganiaya gereja, dan penjaga Taurat yang tidak bercela. Dahulu dia bermegah dengan semua pencapaian itu, tapi setelah mengenal Yesus, Paulus menyadari bahwa pemahaman Tauratnya terbatas dan hanya Kristus saja yang memberi keselamatan. Topik seterusnya ialah perkara yang penting. Dari Filipi 3 ayat 7 kita baca, "Tetapi segala yang dahulu merupakan untung bagiku, sekarang kukira rugi kerana Kristus." Paulus menoleh ke belakang, memandang kehidupannya yang lama, dan membandingkannya dengan hidupnya kini di dalam Kristus. Dahulu segala pengetahuan masa depan cemerlang sebagai murid Gamaliel, dan bakat hebat sebagai Farisi dianggap sebagai keuntungan besar. Namun sejak bertemu Kristus, semua itu bagaikan sampah, tidak ada yang menandingi kasih Yesus.
Apa yang lebih berharga daripada kehidupan kekal di surga dan bumi baru? Dunia sering membutakan manusia terhadap realiti ini karena persaingan antara mereka yang sementara dengan apa yang benar-benar dihargai di surga, yaitu watak seperti Kristus dan keselamatan jiwa sentiasa wujud. Saudara, kita teruskan dengan topik iman Kristus. Dari Filipi 3 ayat 9 mengatakan, dan didapati di dalamnya bukan dengan perbenaran sendiri yang datang dari Taurat, melainkan yang datang melalui iman kepada Kristus, perbenaran daripada Allah melalui iman. Paulus yang dahulu yakin akan kebenaran dirinya sendiri, pergi ke Damsyik untuk menegur pengikut ajaran palsu di jalan Tuhan dan membawa mereka kembali kepada keselamatan. Namun di sana dia bertemu kebenaran yang sebenar, kebenaran Allah yang datang melalui iman kepada Kristus. Sejak saat itu dia tidak lagi bergantung pada usaha atau perbuatannya sendiri karena tiada tindakan manusia mampu menyelamatkan. Kerinduannya hanyalah untuk hidup sepenuhnya melalui iman kepada Kristus. Menurut 1 Korintus 1 ayat 30, berada dalam Kristus artinya meliputi seluruh rancangan keselamatan, daripada kebijaksanaan rohani, pembenaran melalui iman, pengudusan, hingga penebusan dan pemuliaan pada kedatangan Yesus yang kedua kali nanti. Saudara, topik terakhir dalam kajian kita ialah satu perkara sahaja, mengenal Kristus. Untuk kajian ini kita baca teks dari Filipi 3 ayat 10 yang berbunyi, Aku hendak mengenalnya dan kuasa kebangkitannya dan turut merasai penderitaannya serta menjadi seperti dia dalam kematiannya. Kita mengenali Kristus dengan mempelajari firman-Nya, dipimpin oleh Roh Kudus, berfungsi dalam penderitaannya dan hidup dengan matlamat rohani yang jelas. Kehidupan Kristen diibaratkan sebagai satu perlombaan yang menuntut fokus karena kita tidak hidup hanya untuk dunia ini tetapi menantikan kebangkitan orang mati. Sehingga saat itu tiba, kita berusaha mengejar panggilan ilahi, mengambil apa yang telah Kristus sediakan untuk kita, yaitu hadiah kehidupan kekal, sebuah kota surgawi dan persekutuan abadi bersamanya yang penuh kasih dan berkat tanpa berkesudahan. Nah, saudara, sebagai kesimpulan, berikut adalah 3 poin utama dari ringkasan yang saya telah kongsikan ini. Pertama, keselamatan tidak bersandar pada usaha manusia tetapi sepenuhnya pada Kristus. Paulus menegaskan bahwa latar belakang rohani, ketaatan upacara, dan pencapaian agama tidak dapat menyelamatkan. Hanya kebenaran Allah yang diterima melalui iman kepada Yesus Kristus yang memberi keselamatan sejati. Kedua, iman yang benar membawa kepada hubungan hidup dengan Kristus. Keselamatan bukan sekadar pengetahuan doktrin, tetapi pengalaman mengenal Kristus, kuasa kebangkitannya, persekutuan dalam penderitaannya, dan pertumbuhan dalam keserupaan dengan Dia melalui firman dan pimpinan Roh Kudus. Dan yang ketiga, kehidupan Kristen berfokus pada matlamat kekal, bukan keuntungan duniawi. Seperti pelari dalam perlombaan, orang percaya dipanggil untuk terus maju menuju kebangkitan dan pemulihan, memandang kepada panggilan surgawi sebagai nilai tertinggi yang melebihi segala tarikan dunia. Intinya, saudara, keyakinan orang percaya adalah satu, Kristus sahaja dari permulaan iman hingga kemuliaan kekal. Sekian ringkasan pelajaran Alkitab untuk kajian minggu ini. Saya harap Anda telah mendapati maklumat yang dikongsikan melalui video ini sangat berinformatif dan membantu. Pastikan Anda sudah tekan like dan share video ini serta subscribe pada channel ini dan tekan lonceng notification agar Anda tidak terlepas menonton video yang akan dimuatkan nanti. Dan jika Anda ada pertanyaan atau pandangan yang ingin dikongsikan, sila luangkan masa untuk meninggalkan komen di bagian komen di bawah ini
atau hantar ke nomor yang tertera dan juga beritahu kami dari mana Anda menonton video ini. Dan sila terus menonton pada video yang dicadangkan di sini. Terima kasih karena menonton dan jumpa lagi di video akan datang. Tuhan memberkati Anda.